Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang biasanya baca kitab Ihya dan dimulai 4:30, sekarang dimulai jam 5. Karena saya akan bicara tentang kitab suci Al-Quran. Allah yang menciptakan langit dan bumi, badi'us samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan pencipta bumi. Di sini Allah memakai kata-kata bada'a yabda'u bid'ah. Jadi adanya langit dan bumi ini berarti bid'ah. Artinya sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi tidak pernah ada sebelumnya langit dan bumi. Maka Allah mengapa memakai kata-kata badi'us samawati. Jadi katakan bada'a yabda'u bid'ah. Jadi kejadian langit dan bumi ini termasuk bid'ah, barang baru. Mengapa barang baru? Karena sebelumnya belum pernah ada langit dan bumi ini. Baru Allah ciptakan. Kemudian Allah ciptakan segala isinya. Kekayaan alamnya, tumbuh-tumbuhannya, barang tambangnya, airnya, udaranya. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan terlebih dahulu kebutuhan manusianya. Manusia perlu makanan, tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah, buah-buahan diciptakan oleh Allah. Manusia perlu udara, diciptakan udaranya oleh Allah. Manusia perlu air, diciptakan oleh Allah airnya. Manusia perlu api, diciptakan oleh Allah apinya. Setelah apa yang dibutuhkan oleh manusia telah disiapkan oleh Allah, baru Allah ciptakan manusianya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berfirman Allah kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di permukaan ini makhluk manusia sebagai khalifah. Khalifah itu pengganti pelaksana hukum-hukum Allah. Jadi kita ini semuanya termasuk khalifatullah yang akan melaksanakan segala hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Nah, setelah Allah menciptakan manusia dengan segala isinya, maka dunia ini perlu ketertiban. Untuk mengatur ketertiban manusia inilah, maka Allah turunkan agama. Agama diturunkan oleh Allah untuk mengatur simpang siurnya kepentingan manusia. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran menjelaskan tentang kepentingan manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah dijadikan perhiasan oleh Allah. Manusia pasti senang dengan perhiasan, tidak ada manusia yang tidak senang dengan perhiasan. Artinya nafsu. Dikasih nafsu oleh Allah. Pertama, laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Ini perlu diatur, ditertibkan. Nafsu manusia lagi cinta sama anak, senang sama anak. Itu perlu diatur. Bagaimana senangnya sama anak? Apa ikut kemauan anak? Tidak. Senang dan sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka. Itu namanya orang yang sayang anak. Anak-anaknya yang tidak dididik secara agama, sehingga tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah.
tidak tahu jalan ke surga, jalan ke neraka, itu berarti orang tua yang tidak sayang anak. Manusia cinta kepada harta kekayaan yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak. Manusia cinta senang sama kendaraan-kendaraan. Pada zaman itu kuda-kuda pilihan. Tentu sekarang kudanya sudah berubah menjadi Toyota, menjadi Mercedes, menjadi BMW sebagai kendaraan pada waktu itu. Cinta kepada pertanian, ingin punya perkebunan kurma, ribuan hektar di Indonesia, perkebunan kelapa sawit dan lain-lainnya, dan menginginkan peternakan. Ini dalam Al-Quran terurai, terperinci nafsu manusia. Oleh sebab itu, dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah turunkan agama. Agama itu untuk mengatur simpang siurnya kepentingan manusia, mengatur simpang siurnya nafsu manusia supaya tidak terjadi bentrokan. Ibaratkan polisi dalam mengatur lalu lintas, dibikin peraturan lampu merah itu namanya haram, lampu hijau namanya halal, kemudian lampu kuning namanya makruh. Kalau semua supir mentaati pada peraturan lalu lintas, insya Allah tidak akan terjadi tabrakan. Nah, disinilah agama oleh Allah diturunkan untuk mengatur simpang siurnya nafsu dan kepentingan manusia. Kemudian agama ini diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul yang dalam Al-Quran disebut 25 rasul. Itu yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dalam rangka mengatur simpang siurnya kepentingannya, simpang siur nafsu supaya tidak terjadi tabrakan kepentingan. Apapun yang terjadi di dunia ini, mulai perkelahian perorangan sampai perkelahian anak muda, perkelahian antar suku, sampai perang antar negara dengan negara yang mengorbankan ribuan manusia. Kalau saya ditanya apa sebabnya, itu sebabnya satu, sama semuanya. Apa? Tabrakan kepentingan. Karena tabrakan kepentingan, orang bisa berkelahi, bisa bunuh-membunuh. Semakin meningkat perang suku, semakin meningkat perang antar negara. Nah, ini kalau tidak diatur, maka supaya dunia dengan isinya ini semua hidup damai, rukun, teratur, Allah turunkan agama. Kemudian untuk menurunkan agama ini, Allah turunkan wahyu-wahyunya kepada para nabi. Ada yang berbentuk kitab suci, ada yang berbentuk wahyu-wahyu yang disampaikan kepada para nabi. Nah, di antaranya yang berbentuk kitab, wahyu yang berbentuk kitab suci, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, dan kitab suci. Apa sebenarnya kitab suci itu? Kami umat Islam mempercayai semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tapi kitab suci itu mana? Kitab suci itu artinya firman-firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Itu namanya kitab suci. Kami percaya kepada kitab Taurat. Kitab Taurat yang mana yang kita percaya? Kitab Taurat yang firman Allah murni, yang diberikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya. Sekarang kita mencari itu, mungkin sampai di pojok bumi pun tidak akan ketemu. Kita percaya kepada kitab Zabur. Kitab Zabur itu wahyu Allah, firman Allah diberikan kepada Nabi Daud. Dan tidak ada perkataan Nabi Daud dalam kitab itu, murni hanya firman Allah. Itu kitab Zabur. Kita cari sekarang barangkali yang asli di ujung bumi pun sudah nggak ketemu.
Allah turunkan lagi wahyunya, firman-Nya kepada Nabi Isa. Itu yang disebut kitab Injil, firman-firman Allah saja yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Yang sekarang kita mencari yang asli firman Allah, tapi sudah tidak ketemu. Kita ketemu sekarang ada 5 kitab suci dalam orang Kristen. 4 yang diakui oleh gereja, namanya Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius, Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas, Injil Yahya yang ditulis oleh orang bernama Yahya, Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Adalah satu kitab Injil yang dilarang oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh seorang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil ini dilarang? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran dalam soal Nabi Isa alaihissalam. Nah, inilah kitab-kitab suci. Kitab suci Al-Quran, firman Allah murni, tidak ada campur perkataan manusia siapapun saja. Wahyu Allah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan pada umatnya. Itu kitab suci Al-Quran. Ini saya kasih pengertian tentang kitab suci yang asli. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya ini untuk membentuk satu manusia, untuk membentuk satu dunia dengan isinya agar berjalan dengan bagus, dengan baik, maka diturunkan agama dengan kitab-kitab sucinya. Selama kita masih beriman bahwa Allah pencipta alam semesta dengan segala isinya, tidak ada jalan lain untuk menolak kitab yang diberikan oleh Allah. Secara hukum akalnya, kalau Anda membeli mobil Toyota dari Jepang, pabrik Toyota itu mengeluarkan buku tebal, namanya buku Toyota. Untuk apa buku Toyota ini? Untuk memberikan petunjuk supaya mobil Toyota tadi dijaga dengan baik sesuai dengan petunjuknya. Jerman mengeluarkan mobil Mercedes, pabrik Mercedes mengeluarkan bukunya tebal. Untuk apa buku dikeluarkan oleh pabriknya? Untuk menjaga dan memelihara mobil Mercedes ini. Amerika membuat mobil juga, tentu dengan buku petunjuknya. Jangan coba-coba saudara-saudara memperbaiki mobil Toyota dengan buku petunjuk Mercedes. Jangan coba-coba saudara memperbaiki mobil Mercedes dengan petunjuk Toyota. Rusak mobilnya. Mengapa? Karena tidak minta petunjuk kepada yang bikin. Nah, ini secara hukum akalnya. Lah kalau saudara yakin kalau alam semesta itu diciptakan oleh Allah, tidak ada alasan untuk menolak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Kita manusia ingin baik, tidak perlu minta petunjuk sama Amerika. Bukan Amerika yang menciptakan bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia tidak perlu minta petunjuk sama Cina. Bukan Cina yang menciptakan bangsa Indonesia. Orang Indonesia tidak perlu minta petunjuk dalam mengatur negara kepada Rusia. Bukan Rusia yang menciptakan manusia Indonesia. Tapi manusia diciptakan oleh Allah. Kalau ingin beres seluruhnya, kembalilah kepada kitab petunjuk yang dikeluarkan oleh penciptanya, oleh yang bikin. Maka Allah dalam menurunkan syariat ini tidak diturunkan sekaligus. Oleh Allah syariat itu dicicil, sedikit demi sedikit diturunkan oleh Allah. Diturunkan kepada Nabi Adam sedikit. Pada zaman Nabi Adam
syariat Allah belum sempurna seperti sekarang. Misalnya pada zaman Nabi Adam, undang-undang nyolong tidak ada. Mengapa tidak ada undang nyolong? Ya kan tidak ada orang nyolong, untuk apa? Mengapa tidak ada orang nyolong? Tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Zaman Nabi Adam, undang-undang perkawinan tidak seperti sekarang kita punya sudah sempurna. Kenapa zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin? Karena tidak ada orang. Sehingga Allah mempermudah syariatnya. Waktu itu kakak kandung kawin dengan adik kandung. Siapa yang mau jadi besan? Nah, datang Nabi Nuh disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim disempurnakan. Datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Ini kitab-kitab yang datang dari penciptanya yang harus kita taati. Kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir dengan kitab suci Al-Quran yang sempurna, dan menurut Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya, diganti oleh Allah dengan kitab suci Al-Quran, sehingga kita mencari kitab-kitab suci yang asli seperti Zabur, seperti Taurat, seperti Injil, yang asli firman Allah, tidak tercampur dengan perkataan manusia, sudah tidak ada di permukaan bumi. Tolong datangkan kepada saya kitab Injil yang isinya hanya firman Allah. Tolong berikan kepada saya kitab Taurat yang isinya hanya firman Allah. Yang ada sekarang sudah ditulis oleh mereka. Persilakan, itu keyakinan mereka, kita tidak usah menyalahkan. Tapi secara akal kita, bahwa yang dikatakan kitab suci itu firman Allah. Al-Quran itu murni firman Allah yang sempurna. Maka agama Islam ini merupakan kayak satu bangunan besar yang dibangun oleh 25 insinyur, dibangun oleh 25 rasul. Jangan dikatakan yang membangun Islam itu Nabi Muhammad saja, itu sangat keliru. Yang membangun Islam itu 25 rasul, mulai Nabi Adam membangun Islam, dan nabi-nabi seterusnya, Nabi Ilyas, terus Nabi Nuh, itu semua membangun Islam semua dengan satu fondasi yang sama. Fondasinya kokoh, kuat. Fondasi apa? Fondasi tauhid. Jadi semua para nabi yang 25 rasul disebutkan di Quran itu dakwahnya satu. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Demikian pula Nabi Nuh, demikian pula Nabi Ibrahim, demikian pula Nabi Musa, demikian pula Nabi Isa di dalam Al-Quran, mengajak umat manusia percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, dakwanya satu, fondasi agama tauhid. Nabi mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umat sujud kepada Allah. Maka dengan kitab suci Al-Quran ini sempurna. Al-Quran berbicara segala aspek kehidupan manusia. Maka di dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil-labina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan seorang yang membangun sebuah rumah. Sayalah datang yang terakhir.
menyelesaikan, meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan agama Allah selesai. Dengan datangnya Nabi Muhammad ini, pembangunan agama Allah yang disebut Islam selesai. Karena selesai itulah Allah memproklamirkan kepada seluruh umat manusia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu, dan telah saya sempurnakan rahmat nikmatku untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua. Nabi Muhammad untuk menjelaskan Al-Quran sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna, lengkaplah dunia ini, ciptaan Allah dengan segala isinya, dan Allah keluarkan kitab petunjuknya yang namanya kitab suci Al-Quran. Maka untuk memperbaiki manusia atau untuk beri alam seutuhnya ini, tidak ada jalan lain kecuali kita minta petunjuk kepada yang menciptakan. Sebagaimana kita mau memperbaiki mobil Toyota, kita minta petunjuk sama pabrik Toyota. Jangan minta petunjuk sama Mercedes. Kita mau memperbaiki mesin Mercedes, kita minta petunjuk kepada pabrik yang bikin Mercedes. Dan setiap pabrik sudah mengeluarkan buku petunjuknya masing-masing. Ini tamsil yang saya berikan secara rasio, masuk di akal kita. Jadi Quran ini gunanya untuk memperbaiki tatanan kehidupan manusia. Maka Al-Quran namanya banyak, ya, disebut Al-Quran dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan, karena Al-Quran itu menjadi bacaan umat Islam. Membaca Al-Quran itu ta'abbudiyun, termasuk ibadat walaupun tidak paham. Tidak ada pikiran yang sehat begini. Kalau baca Quran tidak paham saja dapat pahala, bagaimana pahalanya orang yang baca Quran dan paham? Jangan lalu berpikiran pendek, gak usah belajar Quran lah, membaca saja sudah dapat pahala, selesai. Itu namanya pikiran pendek. Kalau pikiran yang panjang, kalau baca Quran tidak paham saja sudah merupakan ibadat dapat pahala, bagaimana pahalanya orang baca Quran dan paham? Bagaimana pahalanya orang yang baca Quran, paham dan mengamalkan? Kayak apa pahalanya? Kayak apa pahalanya orang yang membaca Al-Quran, paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Disebut lagi Al-Quran itu namanya Al-Furqan, karena yafruqu bainal amrayni, bainal haqqi wal batil. Quran ini disebut kitab, itu dikasih nama Al-Furqan karena dia membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Al-Quran menjelaskan, membedakan. Al-Quran disebut juga namanya Al-Bayyinat, karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut tatanan kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak tersinggung oleh kitab suci Al-Quran. Persilakan berhadapan dengan surat Al-Quran. Maka faham sekularisme itu sangat tidak benar. Kalau agama itu dipisahkan dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, agama hanya mengatur ibadat dan hubungan dengan Allah, itu menunjukkan kebodohan dia terhadap ajaran Islam itu sendiri.